Film dibuka pada tahun 1943 di Malmö, Swedia, menampilkan seorang pria muda Stig yang memasuki kelas, di mana dua orang wanita mulai memperhatikannya dan menanyakan tempat tinggalnya. Lalu adegan berpindah di kelas saat seorang guru wanita viola melakukan bagi absen para siswa. Ketika sesampainya pada panggilan nama Stig, temannya menyebut Stig berasal dari Stockholm. Viola tanpa ragu mengungkapkan jika dia baru 3 hari pindah dari Stockholm, dan itu menunjukkan sebuah kesan yang menjadi awal dari absen dan perkenalan bagi para siswa dan viola, terlebih khusus Stig dan viola. Setelah kelas selesai, seperti biasa para siswa berkumpul untuk menunjukkan keunggulan para pria. Di sana ada kakak Stig, Sigge, sebagai pemandu para pria. Lalu kembali ke kelas lagi, viola yang sedang mengajar di depan, sedangkan Stig berulah di belakang. Stig tidak menyadari jika viola memperhatikan detail dia dan temannya. Dan saat kelas selesai, Stig diminta untuk menghadapi viola, dan viola menuntut Stig untuk menunjukkan kertas di sakunya. Viola membacanya dan tersenyum karena tulisan itu memiliki gagasan berlebihan tentang potensi pria. Namun viola berkomentar jika itu hanya sebuah angan-angan yang dimiliki pria. Sebagai hukuman ringan, Stig diminta membersihkan gambar di kanvas dan mencuci papan tulis dan lalat mati di dinding. Sementara Stig mulai membersihkan, dia mulai memperhatikan detail leher viola dari belakang dan segera menyelesaikan hukumannya dan pergi dari sana. Stig kembali ke rumah dan menemukan titipan surat dari Sigge jika dia telah pergi untuk bergabung dengan kapal selam. Ibunya kemudian menjadi khawatir untuk kepergiannya. Stig kemudian segera pergi untuk pekerjaannya sebagai pekerja konsesi di bioskop, namun berpapasan dengan seorang gadis Lisbeth yang kebetulan juga tinggal di lantai lain gedung yang sama, yang tampak menaruh suka pada Stig, di mana hampir setiap hari memperhatikan aktivitas Stig dan mencoba mempelajari dialek Stockholm melalui radio untuk menarik perhatiannya. Di bioskop, saat Stig sedang bekerja, dia terkejut dengan kedatangan Sigge yang muncul tiba-tiba. Stig menjadi senang dengan kedatangan kakaknya dan meminta Sigge untuk pulang bersamanya. Keesokan harinya di kelas, Stig datang lebih awal, di mana Stig mulai mengembangkan ketertarikan pada viola yang sudah menikah dan berpura-pura tertarik pada koleksi kamusnya sebagai alasan untuk mendapatkan perhatian viola padanya. Viola dengan cepat meresponnya melalui pandangannya di kaca lantai atas saat Stig melihatnya dari halaman sekolah. Keduanya dengan perlahan membangun kedekatan tanpa kata, dan Stig terus berupaya menggunakan kamus viola di kelas sampai Stig begitu terpesona dengan viola. Dia mulai mencium tempat duduk viola, namun tertangkap oleh teman-temannya. Ketika kelas selesai, viola dan Stig pergi ke ruang atas gedung dan segera keduanya berselingkuh. Tidak hanya sampai di situ perselingkuhan mereka, Stig mengayunkan sepedanya pergi ke rumah viola dan mereka melanjutkan romansa mereka. Sementara suami viola kecil tiba di rumah dengan mobil dan hampir saja menangkap basah Stig. Stig segera bersembunyi di balik pintu saat Kjell memasuki rumah. Namun saat Stig mengambil sapu tangannya, Kjell melihat namun tidak mencurigai Stig dan tampaknya menganggapnya sebagai pria muda didikan istrinya. Hubungan mereka terus terbentuk dan hari-hari mereka lalui bersama dengan berbalas senyum di kelas, dan dengan berani Stig terus memasuki rumah viola saat Kjell tidak di rumah, di mana keduanya berbagi cerita dan pengalaman hidup mereka. Viola juga berbagi kunci rumah dengan Stig agar Stig bisa masuk ke rumahnya. Namun Kjell menemukannya di kamar mandi tapi tidak menaruh curiga. Viola dan Stig juga merasa mesra saat berjalan ke kelas, namun berusaha menghindari pandangan dari para siswa lainnya. Suatu hari Stig datang membawa bunga untuk viola, dan waktu yang sama juga Kjell kembali membawa bunga untuk viola. Stig berusaha menyembunyikan bunga itu dan menaruhnya di vas yang sama yang ditaruh Kjell. Kjell dan Stig mulai membentuk ikatan yang mudah melalui musik klasik. Sementara Stig dan viola terus berbagi tempat tidur di rumahnya, dan itu dilakukan hampir tiap hari. Stig kembali ke rumah membawa piringan hitam musik klasik yang diberikan oleh Kjell, dan saat dia memutarnya, ayahnya sangat tidak menyukai musik itu. Suatu hari Kjell menangkap Stig berjalan di sekitar rumahnya dengan jubah, dan Stig dipaksa untuk berterus terang. Terungkap bahwa Kjell mengetahui perselingkuhannya sepanjang waktu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Kjell mengakui masalah perkawinannya dengan viola berasal dari perselingkuhannya sendiri tak lama setelah pernikahan mereka dengan hubungan yang tidak membaik setelahnya. Persahabatan Kjell dengan Stig berlanjut, tetapi kecanduan air jeruk menjadi lebih jelas bagi Kjell. Setelah pesta keluarga, Lisbeth membawa Stig ke kamar tidurnya dan menawarkan romansa pada Stig. Stig bingung dan Lisbeth pergi, terluka karena dianggap kurang tertarik oleh Stig. Stig bertemu dengan viola, dia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Kjell, dan viola mengungkapkan bahwa Kjell adalah sandranya yang pernah dia culik. Viola juga menyinggung Stig dan berkata
seharusnya Stick melihat para pria yang merayunya saat itu, karena mereka akan selalu berpikir sebelum membuka mulut mereka. Kemudian Stick mencoba menebus kesalahan Lisbeth dan menyelinap ke ruang ganti perempuan bersembunyi di dalam lemari besi. Dia berhasil menarik perhatiannya dari dalam tiang dan Lisbeth dengan senang hati masuk bersamanya untuk mewujudkan perasaan mereka secara rahasia. Stick kemudian mendengar pembaruan radio yang mengkhawatirkan tentang ledakan kapal selam. Dia dengan cemas memeriksa suratnya dari Sige yang menegaskan bahwa dia berada di kapal selam yang sama. Stick yang hancur pada awalnya menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri, tetapi ibunya menyimpulkan apa yang terjadi. Kemudian Lisbeth ada di bioskop lokal tempat Stick menjadi pekerja konsesi. Mencari Stick, dia masuk saat Stick memiliki romansa dengan Viola di lemari penyimpanan. Lisbeth muak dan menolak permintaan maaf Stick. Stick pergi ke rumah Viola bermaksud untuk memutuskan hubungan dengannya, tetapi dia telah minum dan dalam keadaan terurai sejak ditangkap oleh Lisbeth. Viola menolak untuk berbicara dengannya dan Stick akhirnya mengalah padanya. Belakangan Viola memberitahu Stick setelah kelas suatu hari bahwa dia telah memutuskan untuk mengecewakannya karena dia tidak lulus kelasnya. Stick tahu alasan sebenarnya adalah karena hubungan mereka dan keinginannya untuk mengakhirinya. Stick mengancam untuk memberitahu pihak berwenang tentang mereka, tetapi Viola membalas bahwa tidak ada yang akan mempercayai pernyataannya. Di hari terakhir pelajaran sekolah, Stick diberitahu oleh kepala sekolah bahwa dia memang akan mengulang kelas. Stick pergi untuk mengambil buku nilai Viola dari kelasnya, tetapi menemukan sebuah halaman catatannya telah robek. Pada saat yang sama, sebuah pesawat mendekati sekolah yang sedang merayakan hari terakhir pengajarannya dan membuang bahan bakar ke halaman sekolah sehingga menyebabkan cedera pada beberapa orang. Stick menghadiri pemakaman saudara laki-lakinya dan rekan senegaranya bersama orang tuanya. Dalam perjalanan kereta pulang, ibu Stick yang tidak menyadari perselingkuhan Stick dengan Viola mengungkapkan penyesalan karena tidak menulis catatan ke sekolah untuk memaafkan nilai buruk dan catatan kehadiran Stick. Ibunya yakin kinerja sekolahnya terhambat karena bekerja larut malam di bioskop dan karena tekanan dinas militer Sige. Dia mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari kesengsaraan sekolah Stick, tetapi Stick menghentikannya dan mengatakan dia akan menceritakan keseluruhan cerita padanya suatu hari nanti ketika dia lebih tua. Stick mengunjungi Kecil dan memohon kepada pria itu untuk membantunya membersihkan nama dan catatan akademisnya, tetapi Kecil tetap pasif dan tidak berbicara sepatah kata pun. Selama upacara di mana Viola membagikan rapor kepada siswa, Stick menerobos masuk dan berjalan ke arahnya, mencela dia dengan menunjukkan burung pipitnya dan tidak mengambil raportnya. Film diakhiri dengan Stick keluar dari sekolah membawa semua kamus yang dia curi dari meja Viola bersamanya di dalam koper. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.